Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, masih bersama saya sahabat Anas Maulana. Pada malam hari ini kita akan coba mendiskusikan terkait pernyataan Gus Menteri yang sedang viral ya, yang kemudian diframingkan menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Saya sudah melihat videonya. Itu framing yang salah sebenarnya, karena tidak ada maksud dari Gus Menteri itu untuk mengkiaskan suara azan dengan suara anjing, itu tidak. Artinya dia hanya bercerita pengalaman pribadi menurut beliau bahwa polusi suara itu juga bisa berasal dari suara-suara yang lain, salah satunya adalah suara anjing. Nah, terkait kontroversi pembatasan suara azan, itu sebenarnya dalam konteks Islam ya, dalam hal ini adalah bagaimana kita bertetangga. Itu secara prinsipnya tidak ada yang salah, karena merunut ajaran Islam, memuliakan tetangga itu adalah satu tanda bahwa hamba itu dikategorikan hamba yang beriman. Ada cerita menarik dari salah satu ulama besar, yaitu Hasan Al-Basri. Beliau ulama yang besar, hidup di masa tabi'in ya. Beliau bertetangga dengan seorang Nasrani. Beliau hidup di apartemen dengan istrinya tercinta, ya semacam rumah susun lah. Beliau di bawah, yang Nasrani di atas. Itu dalam kamar beliau itu ada rembesan air kotoran dari orang Nasrani itu, ya kencing dan kotoran yang biasa digunakan WC itu beliau menyiapkan ember untuk kemudian menampung sampai kemudian nanti kalau kotorannya itu sudah penuh dibuang. Itu dilakukan beliau selama 20 tahun dan tidak tahu, tetangga Nasraninya itu tidak tahu. Sampai suatu ketika beliau Hasan Al-Basri itu sakit dan tetangga Nasraninya itu menjenguknya. Ketika sampai di kamarnya, Nasrani itu melihat ada ember yang kemudian dia lihat ke atas ya, itu untuk menampung kotoran-kotoran dia. Selama di atas itu kan netes kan, dia bocor kan. Dia kemudian bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, Anda ini bertahan kondisi seperti ini sudah berapa tahun?" Hasan Al-Basri enggan menjawabnya. Lalu kemudian didesak, "Tolong Syekh, ini untuk kenyamanan kami." Terus kemudian beliau menjawab 20 tahun. Kemudian si Nasrani itu kaget, "Loh, kenapa sampai 20 tahun Anda bertahan dengan kondisi seperti ini?" Lalu Hasan Al-Basri menjawab bahwa dalam agama saya, agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi saya mengajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga adalah bukti keimanan dan bukti kepatuhan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari Hasan Al-Basri. Saya takut kalau kemudian saya menyampaikan hal ini kepadamu, saya takut mengganggumu. Maka dari itu saya berusaha untuk menahannya selama 20 tahun. Ini satu potret bahwa bahkan pun dengan tetangga Nasrani, dan itu pun dalam kondisi dalam tanda kutip mengganggu kepada kita pun harus menahan diri dan masih berbuat baik kepada tetangga itu. Dalam kembali kepada konteks suara tadi, misalkan sebenarnya tidak ada permasalahan yang urgent untuk dibahas seperti ini. Contoh sederhananya kayak gini sebenarnya. Seseorang menasihati dengan bahasa yang baik, dengan diksi yang baik, dengan tutur kata yang baik, terus kemudian intonasi yang baik, dan suaranya itu pelan. Dan yang kedua, dia menasihati dengan diksi dan intonasi yang sama, tapi dengan berteriak-teriak. Kira-kira sama atau berbeda enggak kemudian itu nilainya? Tentu akan berbeda.
Sebenarnya maksud dari Gus Menteri untuk menyampaikan dalam tanda kutip aturan itu edaran itu sifatnya adalah himbauan. Kalau sifatnya himbauan artinya tidak ada sanksi hukum yang melekat itu, karena itu hanya berupa edaran. Edaran itu mirip seperti nasihat sebenarnya. Kalau dalam konteks administratif hukumnya itu kayak mirip nasihat saja. Kalau dilanggar ya tidak ada konsekuensi apapun sebenarnya, karena tidak disebutkan ketika dilanggar ada konsekuensi apa. Itu mirip nasihatnya ya, kalau misalkan tuamu itu toa atau apa yang di masjid itu keras-keras, bu, lihat sekitar, bisa jadi jangan-jangan ada yang sakit gigi, ada yang sakit apa yang kemudian itu membuat tidak bisa tidur dan sebagainya. Artinya dalam konteks ini, biarpun itu nasihat yang baik, kata-kata yang baik, tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka aksesnya yang dimunculkan juga tidak baik. Sama seperti yang logika yang kita bangun di awal tadi. Entah pun itu adalah nasihat yang baik, diksinya bagus, kata-katanya bagus, tapi dilakukan dengan berteriak-teriak, itu pun akan menjadi tidak baik. Maka dari itu satu kebaikan pun harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, maksud dan tujuan dari Gus Menteri itu tentu saja sebenarnya tidak hanya untuk yang menghormati yang non muslim, tapi kemudian juga untuk tepo seliro kepada yang sesama muslim juga. Bisa jadi yang sekitarnya itu ada yang sakit, ada yang anak kecil, ada yang anak kecil yang rewel, yang anak kecil yang sedang sakit dan sebagainya, kita kan nggak tahu. Jadi sebagai tetangga, bahkan pun kepada orang yang tetangga non muslim kita harus berbuat baik, apalagi kepada tetangga yang sesama muslim. Ini nilai yang kemudian harus kita tangkap sebenarnya. Tidak ada satu urgensi yang kemudian harus digembur-gemburkan, dikiaskan bahwa suara adzan kemudian dilecehkan dengan pengkiasan dengan suara anjing. Itu salah, itu penafsiran yang sebenarnya salah, dan itu tidak dimaksudkan Gus Menteri seperti itu. Tidak, Gus Yakut tidak bermaksud seperti itu. Maksudnya sebenarnya mirip seperti apa yang dilakukan oleh Hasan Al Basri itu. Ngertio tetangga yang lain. Bisa jadi suara yang keras itu mengganggu. Nah, seperti itu. Terkadang hal ini juga perlu diimbangi. Misalkan dengan suara-suara yang dangdut, anak orang-orang mantul dan sebagainya, itu juga pun harus sama. Itu harus mirip lah. Harus sama. Kalau misalkan azannya ataupun pengeras suara di masjid dan sebagainya itu juga ada batasan, maka kemudian suara-suara yang lain selain sosial masyarakat tentunya itu pun juga harus ada batasannya. Karena yang jelas jangan sampai proses syiar, proses syukuran, tasyakuran, misalkan ada yang menikah, itu justru malah mengganggu tetangga-tetangga yang lain. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah bahwa hidup bertetangga itu diajarkan oleh Islam, itu berbuat baik. Bahkan Nabi pun mengajarkan ketika engkau memasak harus dibanyaki kuahnya. Maksudnya dibanyakinya kuahnya itu supaya tetangga itu tidak hanya mencium aromanya saja, tapi bisa merasakan apa yang dimasak itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga yang dicontohkan Hasan Al Basri, ini yang sebenarnya menjadi nilai yang ingin disampaikan oleh Gus Menteri itu tadi. Jadi tidak ada hal urgent yang kemudian perlu dibesar-besarkan, tapi yang paling penting yang menjadi titik tekan adalah bagaimana kita menghormati tetangga. Karena menghormati tetangga, berbuat baik kepada tetangga sekitar, entah itu non muslim ataupun sesama muslim, itu adalah bagian dari ajaran Islam dan bagian dari tanda-tanda orang yang beriman. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi manfaat. Jangan lupa like and subscribe channel saya ya, supaya nanti bisa berkembang dan diskusinya bisa lebih mengenal lagi. Siapa tahu nanti kita punya ruangan podcast tersendiri, jadi
untuk kedepannya channel ini channel saya ini bisa berkembang lebih baik. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.